Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tulang aksial. Apa yang dimaksud dengan tulang aksial? Tulang aksial itu merupakan bagian rangka utama dari tubuh manusia yang memiliki tubuh, yang berfungsi sebagai penopang tubuh, melindungi organ-organ vital, kemudian menanggulangan otot. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tulang ekor atau cranium. Nah, di sini yang pertama ada neurocranium yang terdiri dari 8 tulang, yaitu 1 tulang frontal, kemudian 2 tulang parietal, 2 tulang temporal, kemudian 1 occipital, kemudian ada 1 sphenoid, kemudian ada 1 Nah, bagian kedua ada yang namanya viscerocranium. Ini terdiri dari 14 tulang. Yang pertama itu ada 2 tulang nasal, bagian kedua. Kemudian ada 2 tulang lateral. Kemudian ada inferior nasal concha, 2 buah. Kemudian ada 2 palatin. Kemudian ada 2 zigomat, 2 maxilla, 1 mandibula, dan 1 vomer. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tulang telinga atau pendengaran dan juga tulang lidah. Nah, yang pertama di sini ada tulang telinga atau disebut juga dengan ossicula auditus yang terdiri dari 3 pasang tulang, yaitu kanan dan kiri telinga, dan terdiri dari 3 bagian, yaitu disebut dengan malleus, kemudian incus, dan yang ketiga itu ada stapes. Nah, pada bagian tulang lidah itu disebut dengan 1 tulang hyoid. Nah, yang ketiga kita masuk pada tulang belakang atau disebut juga dengan columna vertebralis yang terdiri dari 26 tulang. Nah, yang pertama, bagian atas itu disebut dengan tulang servikal yang berjumlah 7 buah. Kemudian ada torakal yang berjumlah 12 buah. Kemudian ada lumbar yang berjumlah 5 buah. Di bagian sini disebut dengan sacrum, 1 buah, merupakan hasil fungsi dari 5 tulang vertebra. Kemudian yang paling bawah itu disebut dengan tulang coccygeus. Itu merupakan hasil fungsi dari 4 vertebra kecil. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai toraks yang terdiri dari 25 buah tulang. Nah, yang pertama itu ada tulang dada yang terdiri dari 3 bagian. Itu yang pertama ada manubrium sterni. Kemudian bagian tengah ini corpus sterni. Bagian kecil paling bawah itu disebut dengan processus scaphoid. Nah, kemudian pada bagian tulang rusuk yang terdiri dari 12 tulang kiri dan kanan, 1 sampai 7 itu disebut dengan tulang rusuk jati, 8 sampai 10 itu disebut dengan tulang rusuk paru, sedangkan 11 sampai 12 yang tidak melekat pada sternum itu disebut dengan tulang rusuk melayang. Fungsi dari tulang tengkorak yaitu 1. Melindungi otak, 2. Membentuk struktur pada wajah, 3. Melindungi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecap, 4. Membantu dalam proses pernafasan dan pencernaan awal, 5. Tempat meletaknya otot, 6. Membentuk sendi rahang atau artikulasi temporomandibular. Fungsi dari tulang telinga yaitu 1. Menghantarkan getaran suara, 2. Memperkuat getaran suara, dan 3. Menjaga keseimbangan tekanan. Fungsi dari tulang hyoid 1. Mendukung lidah, 2. Membantu proses menelan atau deglutisi, 3. Peran dalam produksi suara, dan 4. Menjadi titik perlekatan otot-otot leher dan rahang bawahannya. Selanjutnya, fungsi utama dari tulang belakang yaitu 1. Menopang dan menjaga postur tubuh, 2. Melindungi saraf, 3. Memungkinkan gerakan dan fleksibilitas, 4. Memberikan struktur tubuh, dan 5. Menghubungkan bagian belakang. Yang terakhir yaitu fungsi tulang dada atau toraks, yaitu sebagai pelindung organ vital seperti jantung dan paru-paru dari cedera, serta sebagai titik perlekatan otot-otot yang penting untuk pernafasan dan gerakan tubuh, termasuk otot dada dan perut bagian tubuh. Selanjutnya kita akan masuk pada hemipalar skeleton. Hemipalar skeleton terdiri dari 2 bagian, yaitu ekstremitas atas atau bagian tubuh atas dan ekstremitas bawah.
Selanjutnya yang pertama kita akan masuk di pectoral otot atau biasa disebut bagian. Bagian ini melekat pada aksila atau keping. Bagian ini memiliki 3 bagian, yaitu ada corticula, ada scapula atau tulang belikat, dan humerus atau tulang lengan atas. Epinal girdle atau biasa kita disebut bahu bersifat fleksibel sehingga berperan untuk melakukan gerakan dan cukup kuat untuk melakukan tindakan seperti mengangkat, mendorong, atau menarik. Selanjutnya kita masuk di ekstremitas atas. Di sini ada humerus atau tulang lengan atas. Seperti kita lihat tadi, dia melekat dengan pectoral girdle yang ada di sini atau bahu. Lalu ada juga radius yang ada di luar dan ulna yang ada bagian dalam. Selanjutnya di sini ada karpal, yaitu pergelangan tangan bagian sini. Metakarpal atau tulang tangan, dan juga ada talang. Di bagian talang ada proksimal, medial, dan distal. Kecuali yang ada di jempol, hanya proksimal dan distal saja. Selanjutnya kita masuk di pelvic girdle atau bisa disebut panggul. Di pelvic girdle ada sacrum, yaitu bagian di sini, dan juga ada ilio, ada ischium, dan juga coccygeus atau bisa disebut tulang ekor. Selanjutnya kita masuk di ekstremitas bawah, yaitu di sini ada femur, dan juga ada patella atau lutut, dan juga ada fibula dan tibia, dan juga kalau yang tadi di ekstremitas atas ada karpal dan metakarpal, kalau di ekstremitas bawah ada tarsal dan metatarsal. Pengertiannya tetap sama, yaitu kalau tarsal itu pergelangan kaki, kalau metatarsal ada telapak kaki, dan falanks adalah jari-jarinya. Tulang apendikular adalah tulang yang membentuk anggota gerak, yaitu pada lengan, kaki, tangan, dan juga pinggul kita. Tulang apendikular sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai gerak, perlindungan, dan juga tempat melekatnya otot-otot. Fungsi yang pertama yaitu gerak. Tulang ini membantu kita untuk bergerak seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Contohnya, tulang lengan dan kaki yang terhubung dengan otot. Yang kedua, tulang ini menjadi perlindungan. Beberapa tulang apendikular juga melindungi organ penting, misalnya tulang pinggul yang melindungi organ reproduksi dan bagian bawah perut. Dan yang terakhir, tempat melekatnya otot. Tulang apendikular menjadi tempat menempelnya otot-otot yang menggerakkan tubuh kita. Jadi, tanpa tulang ini, otot-otot kita tidak bisa bekerja dengan baik. Itu dia fungsi-fungsi tulang apendikular. Kalau tadi kita sudah bahas struktur dan fungsi tulang, sekarang kita akan bahas apa yang akan terjadi jika tulang mengalami gangguan, yaitu penyakit tulang, kondisi di mana tulang kita menjadi rapuh dan mudah patah. Ada beberapa jenis penyakit tulang: fraktur, patah tulang akibat benturan; rakitis, tulang anak bengkok karena kurang vitamin D; skoliosis, kelainan lengkung tulang belakang; osteomyelitis, infeksi tulang. Nah, yang paling umum dan sering terjadi adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan penurunan massa tulang, kepadatan tulang, dan kerusakan mikrostruktur tulang, sehingga tulang menjadi lemah dan mudah patah. Kadang disebut silent disease karena gejala sering baru muncul setelah tulang mengalami kerusakan serius. Tulang kita sebenarnya terus diperbarui. Osteoblast berperan membangun tulang, sedangkan osteoklas menghancurkan tulang lama. Pada wanita menopause, hormon estrogen menurun sehingga aktivitas penghancur tulang lebih dominan. Kalau ditambah kurang kalsium, vitamin D atau jarang bergerak, tulang makin cepat rapuh. Karena itu, osteoporosis lebih sering terjadi pada wanita usia lanjut. Nah, selain itu, tanda yang bisa muncul antara lain nyeri punggung, postur membungkuk, atau tinggi badan yang berkurang. Untuk mencegahnya, kita bisa mengonsumsi makanan tinggi kalsium seperti susu, ditambah vitamin D dari ikan dan sinar matahari pagi. Jangan lupa olahraga teratur.
supaya tulang tetap kuat sekaligus menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, itu dia penjelasan dari Abi mengenai anatomi dan fisiologi sistem skeletal. Teman-teman jangan lupa ya, terus menjaga kesehatan tulang kita. Tetap semangat dan selalu Iya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang.